Halo teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Risiko. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mitigasi risiko dengan Business Continuity Plan atau BCP. Nah, apa itu Business Continuity Plan atau BCP? Jadi, Business Continuity Plan adalah rencana yang dirancang untuk membantu organisasi terus beroperasi selama dan setelah gangguan dapat disebabkan oleh ulah manusia atau bencana alam. Tujuannya adalah kelanjutan operasi. Ruang lingkup BCP mencakup pandangan global terhadap organisasi, mencakup sistem TI, fasilitas, dan personal. BCP kemudian mengidentifikasi elemen-elemen yang sangat penting dan perlu untuk terus beroperasi. Analisis dampak bisnis atau BIA dimasukkan sebagai bagian dari BCP. BIA mengidentifikasi sistem, aplikasi, dan operasi yang sangat penting. BCP memberikan rencana untuk memastikan bahwa mereka terus beroperasi meskipun terjadi bencana. BCP mencakup rencana pemulihan bencana atau biasa disebut DRP. Nah, teman-teman, berikut langkah dari BCP ya teman-teman. Jadi langkah keseluruhan BCP adalah yang pertama ada piagam BCP dan buat pernyataan cakupan BCP. Selanjutnya ada analisis dampak bisnis atau BIA yang lengkap, mengidentifikasi tindakan pencegahan dan pengendalian, mengembangkan rencana pemulihan bencana individu atau DRPS. Selanjutnya memberikan pelatihan. Selanjutnya memberikan rencana tes dan latihan. Selanjutnya, memelihara dan memperbarui rencana. Nah, selanjutnya kita masuk ke elemen BCP nih teman-teman. Misalnya, bagian berikut sering disertakan dalam BCP, yaitu ada tujuan, cakupan, asumsi dan prinsip perencanaan, deskripsi dan arsitektur sistem, tanggung jawab, fase notifikasi dan aktivasi, fase pemulihan, fase rekonstitusi, rencanakan pelatihan, pengujian dan latihan, rencanakan pemeliharaan. Nah, kita mulai dari tujuannya teman-teman. Jadi tujuan dari BCP ini adalah untuk memastikan bahwa elemen-elemen penting dalam suatu organisasi terus beroperasi setelah terjadi gangguan. Selanjutnya ada cakupan. Pernyataan cakupan dapat mencakup beberapa item penting, misalnya mereka dapat mencakup lokasi, sistem, karyawan, dan vendor. Nah, selanjutnya ada cakupan. Hanya sistem kritis yang diidentifikasi dalam BIA yang harus dimasukkan. Sertakan karyawan yang diperlukan untuk mendukung sistem kritis. Jika cukup cadang atau persediaan hanya dapat diperoleh dari satu sumber, vendor dapat dimasukkan dalam BCP. Meskipun BCP akan mengambil pandangan global terhadap organisasi, namun tidak harus mencakup keseluruhan organisasi. Selanjutnya, kita masuk ke asumsi dan prinsip perencanaan. Setiap BCP perlu menyertakan beberapa asumsi dasar dan prinsip perencanaan. Ini sangat membantu dalam pengembangan awal BCP. Mereka juga berguna dalam tahap implementasi. Dapat melakukan tinjau dan menilai asumsi dan prinsip dalam beberapa kategori berbeda. Kategori ini mencakup insiden yang ingin diatasi dalam perencanaan tersebut. Hal ini juga mencakup unsur-unsur seperti strategi, prioritas, dan dukungan yang diperlukan. Nah, selanjutnya prinsip perencanaan utama adalah jangka waktu yang kita harapkan untuk melanjutkan operasi berdasarkan BCP sebelum kembali ke operasi normal. Misalnya, pertimbangkan badai, perusahaan dapat merencanakan untuk melanjutkan operasi di bawah BCP selama 7 hari setelah terjadinya badai. 7 hari kemudian menjadi prinsip panduan bagi banyak elemen lainnya. Kita akan membutuhkan persediaan selama 7 hari. Jika kita menggunakan generator, kita memerlukan bahan bakar selama 7 hari. Kita memerlukan makanan dan air selama 7 hari untuk personal.
Selanjutnya ada deskripsi dan arsitektur sistem. BCP mengidentifikasi fungsi bisnis penting yang harus tetap beroperasi selama gangguan terjadi. Masing-masing CBF ini memiliki sistem tersendiri yang mendukungnya. Penting untuk memastikan bahwa kita memiliki deskripsi dan dokumentasi terkini tentang sistem ini. Dokumentasi ini perlu cukup rinci untuk mengidentifikasi sistem kritis dan arsitektur pendukungnya. Selanjutnya ada tanggung jawab. Sama seperti dalam sebuah proyek, penting untuk menetapkan tanggung jawab dalam BCP. Saat kita menetapkan tanggung jawab, hal ini memperjelas semua pihak yang berkepentingan. Karyawan di organisasi akan mengisi peran tertentu dalam BCP. Ini termasuk manajer program BCP, koordinator BCP, pimpinan tim BCP, dan anggota tim BCP. Koordinator BCP bertanggung jawab atas BCP tertentu. Individu ini dapat memiliki dua peran tergantung pada tahapan BCP. Sebelum BCP diselesaikan dan diaktifkan, orang ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelesaikannya. Ketika BCP telah selesai dan diaktifkan, koordinator BCP bertanggung jawab untuk menyatakan keadaan darurat dan mengaktifkan BCP. Tim BCP, tiga tim yang umum digunakan adalah tim manajemen darurat atau IMT, tim penilai kerusakan atau DAT, dan tim pemulihan teknis atau TRT. Tim manajemen darurat, tim ini berdiri dari manajemen senior. Mereka mempunyai kewenangan keseluruhan untuk pemulihan sistem, tetapi juga bekerja sama dengan koordinator BCP. Nah, ada tim penilai kerusakan nih teman-teman. Jadi tim ini menilai kerusakan dan menyatakan tingkat keparahan insiden. Para anggota terutama mengumpulkan dan melaporkan data tetapi tidak mengambil tindakan. Pengecualiannya adalah jika mereka mengidentifikasi personel yang memerlukan bantuan. Selanjutnya ada tim pemulihan teknis. Tim pemulihan teknis ini bertanggung jawab untuk memulihkan sumber daya TI yang penting. Ingat, selama gangguan terjadi, kita hanya akan memulihkan sumber daya TI yang diidentifikasi di BIA. Selanjutnya ada tahap notifikasi atau aktivasi. Koordinator BCP menyatakan tahap notifikasi atau aktivasi ini adalah titik ketika gangguan telah terjadi atau akan segera terjadi. Prosedur pemberitahuan dapat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Namun, langkah yang paling penting adalah memastikan bahwa koordinator BCP diberitahu mengenai gangguan atau bencana apapun yang ditanggung oleh BCP. Selanjutnya ada fase pemulihan. Ini adalah saat anggota tim pemulihan teknis mulai bekerja. Mereka mempunyai beberapa tujuan, antara lain memulihkan operasi sementara ke sistem kritis, memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sistem asli, memulihkan kerusakan pada sistem asli. Setelah TRT menyelesaikan tugasnya, operasi penting akan berfungsi. Anggota TRT biasanya menggunakan rencana pemulihan berencana atau DRP tertentu untuk memulihkan sistem individual. Selanjutnya, fase rekonstitusi. Kembali ke operasional normal. Tahap terakhir adalah tahap rekonstitusi. Disinilah kita mengembalikan fungsi ke normal. Hal ini mencakup fungsi penting dan fungsi non-misi penting. Fase ini dimulai ketika salah satu dari dua hal terjadi. Yang pertama, ada kerusakan di lokasi semula diperbaiki. Yang kedua, ada manajemen memutuskan untuk memindahkan operasi secara permanen ke lokasi alternatif. Selanjutnya ada rencanakan pelatihan, pengujian, dan latihan. Meskipun membuat rencana BCP merupakan langkah besar, hal itu tidaklah cukup. Kita perlu mengambil langkah-langkah untuk melatih personel tentang rencana tersebut. Kita juga perlu meluangkan waktu untuk menguji dan melaksanakan rencana tersebut. Tujuan keseluruhan dari langkah-langkah ini adalah: yang pertama ada pelatihan, ajari orang-orang secara detail tentang BCP.
Yang kedua ada pengujian, yang dimana menunjukkan bahwa BCP akan bekerja sesuai rencana. Yang ketiga ada latihan, tunjukkan bagaimana BCP akan bekerja. Ingat, masing-masing tim BCP mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Dapat melakukan beberapa sesi latihan sebagai berikut. Sesi pelatihan untuk semua tim. Memberi setiap orang gambaran keseluruhan tentang rencana tersebut dan bagaimana masing-masing tim menyesuaikan diri dengan keberhasilannya. Selanjutnya, pelatihan EMT. Pelatihan ini ditujukan bagi anggota EMT. Ini mengidentifikasi tanggung jawab spesifik mereka. Selanjutnya, pelatihan DAT. Pelatihan ini ditunjukkan bagi anggota DAT. Panduan ini menekankan pentingnya penilaian dan mengidentifikasi alat atau daftar periksa yang akan digunakan. Selanjutnya, pelatihan TRT. Pelatihan ini ditujukan bagi anggota TRT. Ini mencakup tinjauan terhadap masing-masing rencana pemulihan bencana. Pengujian BCP harus diselesaikan setidaknya setiap tahun. Pengujian mungkin mencakup langkah-langkah berikut. Uji masing-masing langkah dalam setiap fase BCP. Hal ini memerlukan peninjauan BCP baris demi baris. Prosedur seperti melakukan penarikan kembali dapat diuji hanya dengan mengambil daftar pemanggilan kembali dan memanggil orang-orang di dalamnya. Uji semua rencana pemulihan bencana. Ini memastikan bahwa langkah-langkah dalam DRP dapat diselesaikan seperti yang tertulis. Misalnya, DRP dapat mengidentifikasi langkah-langkah untuk membangun kembali dan memulihkan server database. Administrator akan mengikuti DRP pada sistem offline untuk menentukan apakah langkah-langkah tersebut berhasil. Oke, selanjutnya temukan dan uji sumber daya alternatif. Jika rencana mengidentifikasi lokasi alternatif atau sumber daya alternatif, identifikasi dan uji sumber daya tersebut. Misalnya, jika rencana mengidentifikasi lokasi alternatif, uji lokasi alternatif tersebut untuk melihat apakah lokasi tersebut benar-benar dapat mendukung fungsi bisnis penting. Tes BCP. Tujuan utama dari latihan BCP adalah untuk menunjukkan bagaimana BCP akan bekerja. Latihan BCP harus menantang namun realistis. Selain itu, pengujian harus menyajikan masalah yang dapat dipecahkan. Selanjutnya, ada rencanakan pemeliharaan. Koordinator BCP bertanggung jawab atas rencana BCP. Hal ini juga mencakup tinjauan dan pembaruan BCP. Ada beberapa alasan khusus untuk memperbarui BCP, seperti perubahan pada infrastruktur TI, pembaruan rutin, misalnya setiap tahun. Setelah pengujian atau pelatihan, bagaimana BCP mengurangi risiko organisasi? BCP memitigasi risiko organisasi dengan memastikan bahwa organisasi lebih siap menghadapi bencana. Jika bencana terjadi, organisasi menghadapinya dengan pemikiran dan perencanaan. Di sisi lain, jika suatu organisasi tidak memiliki BCP, manajer harus mengambil keputusan secara mendadak. Selanjutnya, praktik terbaik untuk menerapkan BCP untuk organisasi. Selesaikan BIA lebih awal. Pastikan BIA dilakukan di awal proses BCP. Tanpa BIA, kita tidak akan mengetahui sistem apa yang penting. Kita juga tidak akan tahu prioritas apa yang digunakan untuk memulihkan sistem. Selanjutnya ada berhati-hatilah saat mengembalikan fungsionalitas dari lokasi alternatif. Saat memulihkan fungsionalitas dari lokasi alternatif ke lokasi utama, pertimbangkan praktik terbaik berikut. Kembalikan fungsi yang paling tidak penting terlebih dahulu ke lokasi utama. Hal ini memungkinkan kita menghilangkan bug dari proses tanpa mempengaruhi fungsi penting. Selanjutnya, gunakan pemrosesan bersamaan setelah gangguan. Jika sistem telah dibangun kembali di lokasi utama, jalankan sistem tersebut selama 3 hingga 5 hari sebelum menghentikan layanan di lokasi alternatif. Selanjutnya ada meninjau dan memperbarui BCP secara berkala.
Koordinator BCP harus meninjau dan memperbarui BCP setidaknya setiap tahun. Jika sistem kritis diubah atau dimodifikasi di antara tinjauan tahunan, BCP harus ditinjau ketika perubahan atau modifikasi tersebut terjadi. Selanjutnya ada uji semua bagian rencana. Ini mencakup prosedur dasar seperti penarikan kembali. Hal ini juga mencakup prosedur yang lebih rinci yang didokumentasikan dalam DRP. Selanjutnya ada latihan rencana. Verifikasikan rencana berhasil dengan melakukan latihan tes. Latihan-latihan ini seharusnya tidak mempengaruhi operasi normal. Oke teman-teman, berikut kelangsungan bisnis versus pemulihan bencana. Kesinambungan bisnis atau BC dan pemulihan bencana atau DR tidaklah sama. Ini adalah dua proses yang terpisah namun terkait. Beberapa orang mengacaukannya dan menggunakan istilah tersebut secara bergantian, namun keduanya tidak sama. BC mencakup semua fungsi bisnis. Hal ini memastikan seluruh bisnis dapat terus beroperasi jika terjadi gangguan. Ini termasuk BIA. Hal ini juga mencakup rencana DR sebagai lampiran dari BCP. DR sebagian besar merupakan fungsi TI. Ini mencakup unsur-unsur yang diperlukan untuk pulih dari bencana. Ini mencakup elemen seperti pencadangan, pemulihan. DR juga bisa lebih luas dan mencakup elemen seperti situs alternatif. Namun, rencana DR merupakan bagian dari BCP yang lebih besar. Misalnya, sebuah bank yang beroperasi di pantai yang terancam oleh badai, pelanggan menggunakan situs web bank untuk melakukan perbankan online. Jika terjadi badai, bank ingin memastikan bahwa situs webnya akan terus tersedia. BCP dapat mencakup DR yang mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan situs web. Layanan cuaca memberikan peringatan pada periode jam tertentu. Dengan kata lain, jika badai diperkirakan terjadi dalam waktu 72 jam, peringatan akan dikeluarkan. BCP dapat menetapkan langkah-langkah spesifik dalam 72 jam, 48 jam, dan 24 jam. DR akan memberikan rincian tentang cara memindahkan situs web ke lokasi alternatif. BCP mungkin mengatasi elemen non-teknis lainnya dari badai tersebut. Makanya, kapan bank harus ditutup, kapan berangkas harus dikunci, haruskah penjaga tetap berada di dalam, apakah ada tindakan pencegahan keamanan lain yang perlu dilakukan. Setelah bencana berlalu, rencana BC dan DR akan mempunyai tujuan yang berbeda, namun keduanya akan bekerja sama. Sekali lagi, BC berfokus untuk mengembalikan fungsi bisnis secara keseluruhan menjadi normal. DR difokuskan pada pemulihan dari pemulihan fungsi TI. Nah, gimana nih teman-teman? Semoga dengan penjelasan materi tadi teman-teman dapat memahami dan mengerti. Ya teman-teman, sekian dari penjelasan materi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.